Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita pelajaran seni budaya lagi anak-anak ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bagi yang beragama muslim, silahkan lanjutkan untuk membacakan surat-surat pendek terlebih dahulu, kemudian asmaul husnanya. Untuk yang non muslim mengikuti saja, silahkan sesuai dengan peribadahannya. Baik, seni budaya kali ini pertemuan keempat, Ibu akan membahas tentang pengertian, motif, dan juga pola ragam hias. Kita sudah masuk ke bab selanjutnya ya, subbabnya lanjutan, karena kemarin kita sudah latihan ulangan pengertian, motif, dan juga pola ragam hias. Apa sih itu ragam hias? Nah, di sini ragam hias merupakan motif-motif gambar yang sudah diubah ya dari bentuk aslinya hingga menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan juga indah. Sebetulnya hampir sama saja ya, seperti halnya kemarin kalian menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Hanya untuk ragam hias sendiri itu dibentuk lagi ya, digayakan atau distilisasi, jadi dia lebih sederhana namun indah terlihatnya. Nanti Ibu akan contohkan. Kemudian ragam hias di sini pengertiannya bentuk ragam hias yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang ya dalam suatu karya kerajinan atau seni. Betul. Kenapa diulang-ulang? Karena biasanya contohnya bisa terdapat pada kain tenun ataupun kain batik ya. Selain itu pun selain di dalam kain juga di kayu bisa diukir, dia menggunakan pola-pola ragam hias. Ragam hias juga disebut sebagai ornamen yang merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak lama ya, sudah ada sejak zaman prasejarah. Karya ini sering dijumpai pada tenunan, tulisan, pada kain contohnya batik, songket, kemudian ukiran atau pahatan pada kayu atau batu. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sebetulnya hampir sama seperti kemarin kalian menggambar apa nih? Flora atau fauna nih. Ya, lebih tepatnya lebih jelasnya sebetulnya ini fauna, kupu-kupu. Namun di sisi lain dia distilisasi, digayakan dengan cara ini ragam hiasnya. Jadi dia tidak hanya bentuk kupu-kupu saja, namun kupu-kupunya digayakan, dibentuk. Ini ada bunga-bunganya. Jadi tidak hanya flora saja, fauna saja, tapi juga ada floranya. Ada bunga-bunganya ya. Kemudian di sini dia digayakan, warna-warnanya juga tidak hanya satu warna tapi beberapa warna. Ya, ini namanya ragam hias. Itu ya. Lanjut. Ragam hias ya dapat distilisasi atau digayakan sehingga bentuknya bervariasi. Ragam hias memiliki makna yang sifatnya aktif dan juga pasif ya. Di sini ada ragam hias aktif dan juga ragam hias pasif. Seperti apa sih Bu contohnya? Nah, berfungsi pertama, ragam hias aktif itu berfungsi untuk menghias suatu benda dan mendukung hal lain pada benda tersebut. Biasanya ragam hias aktif itu terdapat pada wujud 3 dimensi ya. Misalnya kaki kursi yang bermotifkan belalai gajah begitu. Kaki kursi itu kan biasanya terbuat dari bahan kayu atau besi misalkan, tapi dia motifnya gajah ya, belalai gajah atau motif kaki elang atau ikan, buaya, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya ragam hias aktif karena biasanya langsung dibentuk sesuai dengan bentuk, misalkan belalai gajah berarti sesuai dengan bentuk belalai gajahnya sendiri begitu. Jadi tidak hanya gambar saja. Di sini disebutkan ragam hias aktif. Sedangkan yang ragam hias pasif itu berfungsi hanya sebatas menghias saja. Tidak ada kaitannya dengan hal lain seperti ikut mendukung konstruksi ya. Konstruksi itu bangunan. Jadi dia hanya hiasan saja atau kekuatan suatu benda yang dihiasinya. Ya contohnya tadi seperti Ibu bilang batik ya.
kain batik, kain tenun, kemudian apalagi ya, perabot yang kira-kira sebagai gambar saja begitu. Tapi kalau perabotnya sudah berbentuk ragam hias, maka itu namanya ragam hias aktif. Ya, mudah-mudahan paham. Ini contohnya, contoh ragam hias aktif di sini ya. Ini Tugu Surabaya ya, Tugu Surabaya. Nah, ini aktif karena dia dibentuknya langsung sesuai menyerupai bentuk itu sendiri, jadi tidak hanya gambar saja. Sedangkan contoh ragam hias pasifnya ini, paham ya? Lanjut ya. Motif ragam hias. Motif ragam hias itu terbagi menjadi 3. Kalau kemarin objek menggambar itu ada kalau sekarang ada 4. Kalau kemarin objek menggambar itu ada 3. Jadi flora, fauna, dan juga alam benda. Sedangkan motif ragam hias yang pertama ragam hias flora. Ya, ragam hias flora itu tetap tumbuhan. Ragam hias dengan motif ini mudah dijumpai pada barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, bahkan border. Ya, ini contohnya bunga. Ya, meskipun dia menggambar bunga, tapi juga dia gayakan. Ya, jadi bunganya tidak hanya satu, tapi beberapa bunga dihiasi dengan batang-batang dan juga daun-daunan. Ya. Ini menggunakan apa, Bu, menggambarnya? Ini sebetulnya menggunakan krayon. Jadi anak-anak bisa menggambar seperti ini di rumah, di buku gambar kalian itu dengan krayon saja. Insya Allah mudah. Ini contohnya motif ragam hias flora. Ya. Nah, ini juga sama. Ya, dia menggunakan sama dengan menggunakan krayon. Kemudian di sini ragam hias fauna. Yang kedua ragam hias fauna yakni tentang dunia hewan. Ya, ini ada burung. Burungnya sebetulnya ini burung ya, dua ekor burung saja. Namun kenapa bisa disebut sebagai ragam hias? Karena anak-anak bisa lihat sendiri. Ini di sayapnya itu dia membuat ragam-ragam hiasan-hiasan seperti ulat begitu kan ya. Kemudian di sini ada mataharinya, kemudian tombak-tombaknya. Jadi dia gayakan, ya. Kemudian di sini di lehernya pun seperti menggunakan pita, ya. Bahkan dia sedang bertengger di batang pohonnya pun, batang pohonnya dia gayakan juga. Nah, ini anak-anak bisa membuatnya di rumah dengan motif seperti ini juga bisa. Ragam hias fauna. Ini sebenarnya gambar ikan ya. Tapi gambar ikannya ya dia gayakan juga. Ini namanya ragam hias juga. Ya. Oke, ini baik contoh ragam hias fauna. Yang ketiga, di sini ada ragam hias geometris. Ya, motif hias dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Jadi bentuk kalau geometris itu baik itu lurus, zigzag maupun melingkar atau setengah lingkaran, itu namanya motif geometris. Ya, contohnya seperti ini. Biasanya ini terdapat pada batik-batik ya, kain batik atau kain songket. Nah, ini motifnya motif lurus. Kemudian ini sudah menyerupai daun sebetulnya, tapi masih dikategorikan sebagai ragam hias geometris. Ini juga ada bunga-bunganya, tapi masih dikategorikan sebagai geometris karena terdiri dari beberapa bentuk-bentuk. Ya, begitu, paham ya? Oke, ini diulang-ulang seperti pengertian ragam hias tadi. Ya, suatu gambar yang diulang-ulang katanya begitu. Lanjut, terakhir ya, motifnya ragam hias terakhir yaitu figuratif. Ya, yang ini ragam hias bentuk geometris, ini figuratif. Figuratif yaitu berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ya, jadi muka manusia biasanya bau hidung, mata, rambut, kemudian badan. Ya, contohnya seperti ini. Nah, meskipun ini aneh ya gambarnya, badannya manusia tapi mukanya muka harimau begitu. Tapi ini masih termasuk ke dalam ragam hias figuratif gitu. Ya, ini kumisnya baplang sekali. Ya, ini juga sama. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian pola ragam hias.
Pola ragam hias ya adalah semua bentuk dekorasi yang dipakai untuk menghias atau memperindah bidang, baik dalam bentuk 2 dimensi berupa gambar hiasan atau anyaman ukiran, maupun 3 dimensi yang berupa seni bangunan, perabotan rumah tangga, kerajinan tangan, dan juga lain-lain. Ya, pola ragam hias di Indonesia itu sebetulnya banyak, dan ini menjadi suatu ciri khas daerahnya masing-masing yang ada di Indonesia. Contohnya seperti ini ya, pola ragam hias Jawa Barat. Ini contoh pola mega mendung, gambar awan sebetulnya ini, tapi ya diragam hiaskan menjadi sebuah bentuk yang diulang-ulang kemudian digayakan, dan ini menjadi ciri khasnya batik Cirebon ya, pola ragam hias dari Jawa Barat. Kemudian ini di sampingnya ada pola ragam hias Jawa Tengah. Sebetulnya nih Jawa Tengah itu asal kotanya kita bisa lihat ini ukiran-ukirannya biasanya terdapat pada kayu ini ya, biasanya adanya di kayu Jepara ini, penghasil kayu pengrajin kayu Jepara ini Jawa Tengah ya. Ada lagi biasanya kalau daerah Jawa dia lebih ke unsur alam sih ya, lebih tepatnya flora misalkan gitu. Kalau fauna jarang, biasanya luar Jawa biasanya fauna itu banyaknya menjadi ciri khasnya. Kalau Jawa begitu ya, pulau Jawa itu contohnya ini lagi Jawa Timur. Nah, Jawa Timur masih dengan daun, identik dengan daun. Namun di sampingnya ada pola ragam hias Bali. Bali itu lebih lebih greget gitu ininya pola-polanya lebih menantang malah kalau Bali. Nah, di sini Kalimantan sudah berbeda ya. Dia karena sudah mulai banyak hewan-hewan. Biasanya motif-motifnya mengambil dari ciri khas hewan daerah tertentu ya. Daerahnya, misalnya Kalimantan ini Kalimantan Timur, kemudian ragam hias Papua. Ini di sini ada burung cendrawasihnya. Gitu, paham ya? Pola ragam hias itu biasanya diambil dari ciri khas daerah setempat. Oke, baik. Itu Ibu ulangi lagi. Jadi ragam hias itu disebut juga dengan ornamen ya. Biasanya gambar-gambar yang diulang-ulang kemudian digayakan sehingga dia membentuk suatu gambar yang bergaya, baik itu terdapat pada media 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya. Kemudian tadi untuk motifnya sendiri itu ada 4 ya. Motif ragam hias itu ada 4, ingat-ingat. Ragam hias flora pertama motifnya, kemudian motif fauna, motif geometri, dan juga motif figuratif terakhir ya. Figuratif itu tentang manusia. Sedangkan pola ragam hias itu diambil kalau di Indonesia sendiri diambil dari daerahnya masing-masing. Baik, di sini ada tugas untuk anak-anak. Silahkan gambarkan satu buah gambar ragam hias ya, dengan memilih motif. Anak-anak bebas memilih hanya satu saja di antara motif flora, fauna, geometri, dan juga figuratif. Terserah, pilih salah satu, jangan keempat-empatnya ya. Ingat, pilih salah satu saja, gambarkan satu buah gambar saja, namun sertakan alasannya ya. Alasannya bagaimana Bu? Nanti kalian silahkan langsung kirim saja ke lembar jawaban. Seperti biasa, karena pelajaran SBK ini lama, nanti Ibu kasih waktu 4 hari jangkanya ya. Namun sertakan alasan mengapa kalian ingin menggambar motif tersebut ya. Kalian tertarik dengan apanya ya. Oke, sertakan alasannya. Ingat, hanya satu buah gambar saja dengan satu motif ya. Untuk aturannya seperti biasa, buku gambarnya di garis tepi dulu 1 cm seperti biasa ya. Untuk gambarnya menggunakan krayon atau apa ya, diusahakan menggunakan krayon seperti ini saja ya. Paham tuh? Paham, mudah-mudahan bisa ya. Oke, nanti lembar jawabannya susul saja. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.